penting banget untuk mengetahui dan mengenali bahasa kasih anak. Bahasa kasih itu sama ya, mau anak-anak dan dewasa itu ada 5 gitu. Yaitu adalah acts of service, ada pelayanan, word of affirmation, pujian. Yang ketiga itu adalah gift atau hadiah. Terus waktu, quality time, sama satu laginya tuh physical touch, sentuhan fisik. Anak-anak juga kayak gitu. Cuman khusus untuk anak-anak dari bayi sampai umur 3 tahun, itu bahasa kasihnya tuh harus dipenuhi semuanya, 5-5-nya itu tadi ya. Maya kalau misalkan ada anak yang suka tantrum-tantrum, rebel-rebel gitu, atau sulit dimengerti gitu, kayak pokoknya suka marah-marah atau suka nangis-nangis yang tidak dimengerti, bisa jadi bahasa kasihnya tuh belum terpenuhi 5-5-nya gitu. Dan bahasa kasih itu idealnya dicas tiap hari. Terus setelah, kan tadi umur sampai umur 3 tahun ya, setelah 3 tahun ke atas itu boleh cuman 2 bahasa kasih utama mereka aja yang dipenuhi, jadi bisa tidak harus 5-5-nya. Gimana sih cara mengenalinya? Itu bisa kita lihat dari perilaku anak sehari-hari, karena kan nggak bisa juga kita nanya ke mereka gitu, nak bahasa kasih kamu apa sayang, pasti mereka juga bingung. Contohnya itu kalau bahasa kasih anaknya itu sentuhan fisik, biasanya mereka tuh kalau misalkan kita datang atau lagi bareng tuh mereka tuh suka nempel-nempel gitu, suka meluk-meluk gitu, suka nyentuh-nyentuh mungkin tangan kita gitu. Yang pokoknya yang fisik lah gitu, ada sentuhan-sentuhan fisik. Terus kalau misalkan yang bahasa kasih anaknya pelayanan itu biasanya mereka tuh sigap gitu, cepet banget ngebantu, cepet banget kalau kita kesusahan tuh kayak gercep gitu. Kalau lihat kita kesusahan bawa berat, mereka pengen bantuin atau pengen bawain dengan senang hati gitu, itu berarti bahasa kasih anaknya pelayanan. Terus yang selanjutnya itu pujian. Jadi ini tuh biasanya ciri-cirinya tuh anaknya tuh kalau kita puji langsung kayak semangat banget gitu, segala tuh mau dia kerjain asal dipuji gitu ya. Lalu yang selanjutnya tuh adalah quality time. Quality time tuh waktu ya. Jadi ini tuh tipikal anak yang suka ngajakin kita tuh main gitu, nemenin mereka main. Mereka tuh seneng kalau kita tuh nemenin mereka main gitu, kayak main bareng sama mereka gitu. Nah, itu berarti bahasa kasih anaknya tuh quality time. Dan ini tuh harus banget terpenuhi. Yang 2 ya, yang kalau udah 3 tahun ke atas itu cuma 2. Terus ini juga yang sebenarnya sangat berpengaruh, anaknya tuh jadi betah di rumah atau enggak, dan betah sama kita atau enggak gitu. Dan ini penting karena sebenarnya faktor utama anak-anak banyak yang terjerat narkoba itu karena mereka tuh nggak betah di rumah sebenarnya awalnya, karena bahasa kasihnya tuh tidak terpenuhi gitu ketika di rumah. Jadi mereka tuh punya perilaku menyimpang. Jadi biasanya tuh sebenarnya ketika tidak terpenuhi tuh perilakunya tuh akan menyimpang gitu. Anak ya rebel, nakal gitu, susah dikasih tahu, terus kayak suka tantrum aja, marah-marah gitu atau apa. Yang sulit dimengerti gitu perilakunya, itu bisa jadi bahasa kasihnya, karena itu tuh bisa menandakan baterainya tuh berarti udah mulai batas kritis minimalnya gitu. Makanya harus banget dipenuhi ya. Jadi sebagai orang tua juga harus rajin ingat gitu, udah belum ya, misalkan bahasa kasihnya tuh pujian, udah belum ya gue muji anak gue hari ini gitu. Atau kalau bahasa kasihnya waktu, udah gue udah nemenin main belum ya gitu, karena harus tiap hari dipenuhinnya kayak gitu. Terus dan sebenarnya kalau bahasa kasih terpenuhi itu akan bikin anak jadi baik dan akan jadi perilakunya tuh lurus gitu.
karena jadi emosional, kebutuhan emosionalnya tuh terpenuhi, jadi sehatnya tuh dari situ gitu, bisa sehat secara mental, jadi perilakunya juga sehat, jadi tidak ada dorongan-dorongan untuk perilaku-perilaku menyimpang atau yang merusak gitu, perilaku-perilaku ingin merusak diri sendiri ataupun orang lain gitu. Yang kebutuhan anak yang bahasa kasih anaknya itu gift atau hadiah, itu biasanya cirinya tuh kalau misalkan kita kasih sesuatu tuh kayak langsung gitu dia simpen, dia sayang-sayang gitu yang pemberian kitanya. Itu berarti bahasa kasih dia tuh adalah hadiah gitu. Jadi senang banget pokoknya, dia tuh akan merasa disayangin kalau dikasih hadiah gitu. Jadi ini tuh eh yang bikin mereka merasa dicintain, merasa disayangin kalau kita memenuhi kebutuhan bahasa kasihnya gitu sebagai orang tua. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya agak kasihannya tuh kalau yang bahasa kasih anaknya sentuhan fisik, tapi ibunya tuh bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, yang kayak kalau anaknya deket-deket tuh kayak gitu. Namanya kasihan sih, tapi sebenarnya setelah kita belajar harusnya kita lebih aware dan lebih sadar gitu. Oh, anak gua tuh bahasa kasihnya sentuhan fisik, pantesan suka deket-deket, ya udah gitu, karena yang bikin dia merasa dia disayangin tuh ketika kita memberikan sentuhan fisik atau kita mengizinkan ada eh, sentuhan fisik tersebut gitu, kayak bolehin mereka meluk gitu atau bolehin mereka deket-deket gitu. Dan kalau misalkan makanya gue sering bilang juga ya bahwa kadang tuh orang yang rasional tuh ada orang yang karena bahagia gitu dan kebutuhan emosionalnya tuh terpenuhi, makanya sebisa mungkin diusahakan dipenuhi setiap hari gitu.